kemarin saya kan ada acara diundang, ya kan, diundang sama teman saya, acara motor gitu kan. Dulu maksudnya sama-sama saya juga main motor. Nah tapi sekarang udah enggak, karena motornya juga di Tangerang yang pertama, terus kedua ini aja belum aktif lagi lah untuk main gitu. Makanya kemarin cuma diundang, ya udah kita datang. 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 Sekalian jadi saksi ya di sini ya, bahwa ya sudah gitu. Ini yang terjadi, saya dilaporkan atas dugaan tersebut, sedangkan itu murni yayasan saya yang dirikan, tapi saya juga yang dilaporkan. Kemarin diwawancara sama platform Jereng ya. Wah, aku nggak tahu, banyak banget medianya, kayak banyak yang kompor-komporin gitu, kayak Tenovi gimana responnya, Tenovi dilaporkan katanya gitu. Terus aku kayak nggak mau jawab apa-apa. Gitu. Ada di YouTube teh. Oh, ada di YouTube. Nggak tahu deh, aku nggak ngeliat. Tapi bagus lah, nggak viral, nggak rame. Gitu guys. Nanti kita lihat aja. Yang benar akan terbuka benar, yang salah akan terlihat salah. Itu aja sih kalau aku. Nggak usah diambil pusing. Yang harusnya marah harusnya saya ya, karena saya yang menggaji mereka, saya yang membayar mereka, tapi mereka juga yang kayak gitu. Gitu guys. Sekarang case saya sih alhamdulillah udah menemukan titik terangnya, ujungnya guys. Udah menemukan ujungnya. Tinggal kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Saya ada melaporkan orang juga kan. Saya melaporkan orang atas dugaan dia mengambil uang yayasan sebesar 100 juta. Ditarik tunai tanpa ada koordinasi atau konfirmasi terlebih dahulu sama pihak manapun. Ya, tidak ada rapat dulu, main tarik-tarik aja. Kita lihat nanti ya laporan siapa yang berjalan dengan baik. Gitu guys. Yang HK gimana? HK juga sudah berjalan guys. HK sudah berjalan laporannya. Kak Serti, thank you Kak. HK sudah berjalan, RD juga sudah berjalan. Terus kita ngelaporin yang diduga penyalahgunaan jabatan dan dia ngambil uang yayasan itu kan, kita laporkan semua. Jangan dibilang Novi cari-cari masalah ya. Poin pertama adalah, ya kan, RD lama banget. Iya guys, doain ya guys, nanti kalau misalnya saya nggak dapat keadilan, kita viralin. Kalau saya nggak dapat keadilan, kita viralin sama-sama guys. Nah, tadi aku mau ngomong apa tuh? Nah, sekarang gini guys, kalau kalian, ya kan, jadi saya, pertama, kalian gak pernah nih ya nyerang-nyerang pihak manapun.
Nah tiba-tiba kalian dituduh nih ya kan, tentang katanya Novi narkoboy. Itu sedangkan beritanya lagi naik-naiknya, lagi viral-viralnya ya. Kan nggak ada klarifikasi dari pihak dia, itu semua tidak benar kan. Beritanya berlanjut dan menghilang gitu aja. Menghilang begitu aja dengan meninggalkan jelek namaku. Gitu. Dalangnya ular 2 itu YouTuber besar ternyata ular. Maksudnya gimana? Nah, terus tadi aku sampai mana tuh? Kak beli parfum di mana? Aduh udah habis deh kak. Parfumnya udah stoknya tinggal 9 atau 8 lagi gitu ya. Makanya aku nggak jual-jualan parfum, udah tinggal sedikit. Itu kemarin teman-teman guru-gurunya anak aku mau aku bagiin semua. Kak kalau mau langsung DM di akunnya YouShine aja, sisa 7 apa 8 gitu. Lanjut, iya tadi aku cerita sampai mana tuh? Iya itu di mana tuh guys? Udah lihat ODGJ yang diusir, dia lempar kursi, itu di mana? Aku udah komen tapi belum ada yang balas di mana. Tadi aku sampai mana ceritanya? Oh iya RD. Ya misalnya nih kalau kalian nih, ya kan kalian perempuan, kalian punya anak nih, ya kan kalian punya keluarga, ya kan semua manusia punya keluarga kan pasti. Terus kalian dituduh gitu, beritanya ngilang. Ya kan tuh manusia udah minta maaf nih cerita di media, terus dia gembor-gembor lagi tuh, misalnya dia ngomong-ngomong lagi apalah segala macem lah. Jadi kayak orang anggot-anggotan, kadang baik kadang kagak, kadang baik kadang kagak gitu ya. Kita sih jalanin aja ya prosesnya ya. Keadilan harus ditegakkan, lanjut terus gaspol. Terus yang kedua, saya dituduh tuh ya kan sama si Aki-Aki, katanya ada syarsyur giran klarifikasi, ternyata syarsyurnya kagak ada tuh ya kan. Nah kalian kalau jadi saya gimana? Kalian akan memaafkan? Nggak akan kan? Harga diri, nama baik pasti akan gas terus kok. Makanya insya Allah nih satu persatu akan dibukakan kebenarannya. Bantu doa aja ya guys, ini 800 orang yang nonton, bantu doain. Aku percaya kok doa kalian, ketika kalian doain tulus dengan agama masing-masing, insya Allah bakal dijabah. Bantu doa ya semuanya ya, semoga dilancarin semuanya, terus keadilan ditegakkan. Mahasin Naufal, kamu siapa nyuruh-nyuruh orang nikah? Kamu siapa? Hidup kamu udah bahagia nyuruh orang nikah? Ini mah oknum ya guys, teman aku aja yang pada kawin banyak yang pisah. Jadi buat aku kebahagiaan itu bukan harus tentang pernikahan. Kalau emang Allah belum ngasih jodoh, masih kita mau maksain jodoh? Kalau misalnya belum ada jodohnya, terus ada cowok ketemu di bawah, kawin yuk, nikah yuk, masa langsung gitu kan? Kayak mana lu?
Nikah gampang, kita mau nikah ya. Modal 500 juta untuk pesta-pesta. Udah kita nikah nih. Lah, malah awal pernikahan itu adalah awal dari kehidupannya sebenarnya. Kedepannya mau gimana nih? Makan nasi apa makan batu? Apa makan cinta? Kagak usah lah lu nyuruh-nyuruh orang nikah-nikah. Aku tuh guys, hidupku ya saat ini, aku mah udah nggak tahu ya, kayaknya udah bersyukur aja lah hidup kita nih. Janganlah kita persulit dengan duh kagak kawin-kawin, kita belum nikah, ntar gimana. Sudahlah, Allah itu akan menentukan semuanya di waktu yang tepat. Bukan aku sok bener nih, kagak sok bener juga gitu loh. Tapi nggak ada sesuatu yang harus dipaksakan ketika Allah belum berkehendak gitu. Kita mah udah seneng ya punya anaknya sehat-sehat, anaknya makasih Drain Green, siapa tadi nih? Makasih ya Drain Fletcher, thank you. Gitu guys, kita mah yang penting senang, kita masih bisa bantu orang, ya gak sih? Kayak wah, Allah nih masih ngasih kesempatan buat bantu orang, terus dikasih rejeki, masih bisa makan, punya anak-anak lucu-lucu, pinter-pinter. Ya udahlah, kita bersyukur aja ya, masih kita bisa punya uang buat sekolahin anak. Kagak ada yang bantu, kita mah ya kerja sendiri gitu. Tolongin adek iparku gila punya bayi kak. Kakak DM aja kak, DM kak di Instagram aku kak ya, ada nomor admin. Dekat betul mukanya, iya guys. Gitu ya, kagak usah lah kuan kawin. Nyuruh orang kawin kayak mana? Mau biayain kagak. Untung ya guys, alhamdulillah nih guys, papa aku tuh bukan tipe orang yang nanya anaknya kayak, dek kapan kawin gitu ya, Nov kapan kawin gitu. Papa aku tuh nggak pernah kayak gitu guys. Kang Haji thank you. Jadi papaku, saudara-saudaraku, semuanya, keluargaku, Kang Haji thank you Kang Haji. Jadi nggak pernah yang namanya kayak udah umur segini belum kawin gitu, nggak pernah, alhamdulillah gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah, makasih ya Kang Haji. Udah lama kagak ada yang ngasih gift, Kang Haji makasih, atur nuhun. Banyak banget giftnya. Gitu guys. Jadi ya sudah, nikmati aja hidup ini. Kita mah ya udah kagak pernah PK. Ini gak pernah ada yang nge-gift. Alhamdulillah ada yang nge-gift malam ini banyak. Mau cekot helm dong kak. Aduh kagak jualan. Udah kagak jualan. Gulung tikar kita guys. Kita gulung tikar. Sedih pokoknya kalau diceritain mah guys. Gue udah gak usah cerita lah. Thank you Kang Haji. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Makasih banyak Kakak Haji. Makasih banyak Kakak Haji. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Kakak. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah.
Cerita dong, cerita apa guys? Kang Haji mantap cenah. Sultan, paus lewat dia. Udah lama guys kita nggak dikasih paus guys. Tapi tetap bersyukur lah apapun itu. Naila mana? Anak-anak udah pada tidur. Sudah malam. Akang Haji terbaik. Ya amin. Orang baik guys. Orang baik. Cerita naon. Teh Novi udah nikah apa belum? Aduh nanya deui, kumaha tuh? Nanya deui, nikah. Kapan ke Sabang? Sabang di mana Sabang? Subang. Live sama Alfa Razil nanti ya kalau di yayasan ya guys. Aku lagi bolak-balik bantu ODGJ. Teh bisa bahasa Sunda. Atu mama ti Sunda. Di Bogor. Mama di Bogor. Kangen Teteh live sama Cici drama halu. Kayaknya lagi sibuk guys. Kayaknya beliau lagi sibuk. Coba lihat mukanya guys. Dia kayak gimana muka dia guys. Aku dikatain lagi. Serem kali mulutnya. Blokir. Sempak maksudnya dia. Jahat banget sih. Nggak tahu, tiba-tiba dia komen kayak gitu. Kapan ke Cirebon? Sabang di mana sih guys? Aku udah pernah belum ya ke Sabang? Subang, pernahnya Subang. Oh Aceh. Oh belum pernah aku ke Aceh. Belum pernah ke Aceh. Kemarin waktu aku umroh, teman umroh aku orang Aceh. Teman umroh tapi beda kamar. Dia orang Aceh. Kemarin sempat ngobrol gitu. Kalau main-main ke Aceh info aja. Gitu guys. Ke Makassar. Udah ke Makassar mah sering guys. Dulu kan aku jadi pramugari sering banget ke Makassar. Tuh gak sih guys, kalau aku ya kemarin kan aku coba 1 kali umroh ya. Itu tuh nikmat banget, pengen banget bisa umroh lagi. Wah nikmat banget sih. Dulu gak pernah percaya pas papaku bilang kan, papaku manggil aku Tiwi ya. Papaku bilang kayak, "Wi, coba deh umroh, nanti ketagihan daripada keluar negeri, buang-buang duit," gitu kan papaku ngomong gitu. Terus aku kayak, enggak takut gitu. Enggak belum siap mentalnya. Tapi pas aku udah umroh guys, ya Allah, Masya Allah, bener-bener enak banget di sana. Semua luar negeri buat aku nggak ada apa-apa dibanding Mekah.
pengen banget bisa ke sana lagi. Kemarin pengennya kan bulan puasa, tapi ternyata waktunya belum bisa. Jadi ya sudahlah, insya Allah nanti. Kalian percaya gak sih kalau umroh di sana? Kan aku jujur ya guys, aku kan sempat kayak takut banget kan. Mau denger gak sih kita sharing masalah umroh yang kemarin? Mau nggak guys? Cuman untuk sharing aja sih, nggak ada untuk gimana-gimana gitu. Iya, jadi kan waktu itu kan aku umroh ya. Berapa orang ya? Kurang lebih dari travel Maktur, ya Allah, itu juga Masya Allah ya guys, travelnya tuh bagus banget Maktur. Aku ngerasa Maktur itu travel nomor 1 di Indonesia karena pelayanannya luar biasa banget di sana. Terus pas aku makasih Pat deal. Nah, kan aku umroh tuh, ya kan? Itu aku dipercepat. Harusnya aku akhir bulan gitu. Terus tiba-tiba aku ditelepon mau nggak dimajuin kalau tanggal segini. Sedangkan itu mepetnya sampai kayak 3 harian. Tapi udah visa udah selesai, semua udah selesai. Suntik juga udah. Lah aku kan kayak seneng banget ya dimajuin. Ya udah nggak apa-apa mau gitu. Nah terus aku nanya juga, kan aku sama Bibi Ami kan, berdua. Bibi Ami itu yang kerja sama aku ini yang di apartemen. Pas berangkat tuh aku berdoa kan, aku cuman doa semoga dilancarkan, dimudahin. Terus aku sholat tobat terus. Ya kan namanya kita manusia ya, pasti kita banyak dosa gitu kan guys, nggak mungkin kita nggak ada dosa. Aku sholat tobat terus minta maaf sama Allah. Terus udah gitu kita pertama ke Madinah kan, ke Madinah tuh. Iya guys, betul, umroh tidak memikirkan dunia di sana, hanya untuk ibadah. Betul banget, betul banget, sumpah ya Allah. Aku tuh sampai merinding kalau cerita ya guys. Kan pertama nyampe ke Madinah kan aku udah amazing banget kan. Ya Allah bagus banget gitu ya. Terus aku nangis tuh sana, aku bisa juga datang ke sini walaupun ya guys, kita punya uang ya. Kita punya rezeki. Kalau emang Allah belum ngegerakin hati kita, kagak akan kita berangkat ke sana. Beneran. Nggak bakal kita nyampe ke Madinah, nyampe ke Mekah itu nggak mungkin. Even kita punya duit ratusan juta, miliaran, itu nggak akan mungkin gitu. Terus nyampe sana, terus kita kan sholat ya di Masjid Nabawi. Kan pertamanya aku sholat di hotel tuh guys, karena aku kayak masih belum bisa adaptasi kan. Awalnya aku sholat di hotel karena yang pertama capek juga, jet lag. Terus ya udah aku sholat di hotel dulu. Terus Bibi Ami turun maghrib kan ya, dia langsung meluncur tuh ke Masjid Nabawi kan. Udah, terus dia sholat, aku bilang gimana Bi? Aku langsung gitu kan, aku kepo ya. Terus kata Bibi, ya Allah non bagus banget, terus rame di sana kan. Kita di sana pas banget lagi cuaca dingin ya guys. Kalau nggak salah Januari aku kesana. Udah, terus oh ya udah Bi, aku Isa ikut deh. Aku sholat tuh Isa tuh guys di masjid kan. Udah pas sholat di sana, kok hati aku nyaman banget, tenang banget gitu, kayak dunia tuh ya nggak ada aku pikirin sama sekali deh. Kayak urusan dunia tuh kayak ya udah nanti aja gitu. Walaupun waktu itu kan case masih berjalan. Sudah, nah terus kan kita harus ke Raudhoh kan ya. Kita harus ke Raudhoh itu lusanya. Nah Raudhoh lagi ditutup guys ceritanya, ya kan, lagi direnovasi. Nah terus aku ngomong sama Bibi, aduh Bi, kita nggak bisa Raudhoh lagi gitu. Padahal aku pengen banget bisa Raudhoh. Terus kata Bibi Ami ngomong gini, ya udah non, nggak apa-apa, bukan rezekinya, insya Allah nanti bisa kesini lagi, bisa Raudhoh gitu, kata Bibi. Iya, insya Allah ya non, kalau ada rezeki gitu, sehat, kita semua panjang umur di sini lagi, kesini lagi, kata Bibi Ami gitu kan. Iya, udah nih, ini demi Allah ya guys, aku nggak ngada-ngada, aku cuma sharing cerita aja ya guys ya, apa yang terjadi. Nah udah gitu kan aku mau check out kan jam 1 siang, kita harus ke Mekah tuh.
Nah terus aku sarapan guys, aku sarapan jam 8, turun ke bawah, aku breakfast. Terus pas lagi sarapan, kita kan biasanya nih ya, kalau aku sarapan langsung buru-buru, kalau udah selesai itu langsung naik. Nah itu kok tiba-tiba pengen banget, kita masih leha-leha di sana. Jadi habis sarapan kita minta teh, kita masih ngobrol-ngobrol sama Bibi Ami doang, berdua guys, berdua tok, duduk ngobrol-ngobrol, nggak tahu ngobrol apa aja lah sama Bibi Ami. Tiba-tiba ada yang minta foto, orang Indonesia, bilang Tenovia katanya. Iya, aku bilang gitu, boleh minta foto nggak? Ya boleh dong, aku bilang sila, yuk sini foto. Udah selesai foto, terus dia bilang gini, Tenovi udah raudoh? Belum, nggak dapat kloter, aku bilang gitu, nggak dapat kloter, udahlah nggak apa-apa, aku ngomong. Buset, sampai ketiduran. Iya, lanjutnya nih. Lanjut gak guys? Nah, oke, lanjut. Ya udah. Habis itu dibilang gini, oh Tenovi belum raudo, emang belum dapat katanya. Belum dapat karena kan ditutup lagi renovasi. Udahlah nggak apa-apa, aku bilang. Terus Bibi Ami kan kayak pengen banget kan guys buat ke masuk ke raudo. Lah kalau aku kan kayak ya udah mau gimana lagi, kita kalau aku lebih ke pasrah, tapi Bibi Ami tuh masih pengen banget gitu loh masuk ke raudo itu. Terus Bibi Ami kata diceritain sama orang-orang raudo tuh bagus banget gitu untuk berdoa segala macam katanya. Nah kan kita mah pengalaman pertama ya guys, ya udahlah kalau aku mah lebih ke terima aja gitu. Terus tiba-tiba ngomong gini, Tenovi mau nggak, ini ada ada kloter untuk satu orang, kata dia gitu. Terus aku bilang ya udah Bibi Ami aja, aku ngomong gitu. Ya udah Bibi Ami aja, Bibi Ami kan mau tuh, pengen banget gitu maksudku. Udah nggak apa-apa Bibi aja, aku ngomong gitu tuh. Terus akhirnya si Mbak itu ngomong gini, itu yang orang Indonesia yang minta foto ya guys, ada 3 orang. Nah terus si Mbaknya tuh ngomong gini, oh sama bibinya juga, iya nggak apa-apa kalau ada satu, nggak apa-apa biar Bibi Ami, aku bilang gitu. Lah gibah, nggak gibah, ini lagi ngomongin soal umroh saya. Nah udah, terus abis itu si Mbak itu ngomong gini, ya udah mau 2 saya usahain ya, kata dia gitu kan. Terus aku bilang iya, kalau misalnya ada boleh, kan aku nggak mau ngerepotin orang ya guys, apalagi kita baru kenal. Kalau misalnya ada boleh deh, kalau nggak ngerepotin. Oh ya udah nanti diusahain. Terus udah gitu kita kan udah selesai makan lagi minum teh, itu lagi ngambil kue, ceritanya lagi iseng-iseng aja gitu, maksudnya kayak males di kamar. Nah tiba-tiba si mbaknya tuh langsung ngomongin, teh ada nih untuk 2 orang katanya. Terus aku langsung ngibrit kan, beneran mbak? Iya. Ya udah aku langsung bawa ke atas, langsung ngambil tas kan, aku langsung berangkat. Banyak yang ketinggalan, malah aku nggak bawa dompet, nggak bawa apa gitu. Ya udah aku langsung lari-lari tuh guys. Ko Irwan, makasih ko. Nah terus aku langsung lari-lari tuh ya kan, ayo bi cepetan, aku bilang. Terus si mbaknya ngomongin, yuk Tenovi udah siap belum? Udah gitu. Orang Indonesia tapi tinggalnya di Madinah. Jadi suaminya kerja emang suka kayak keluar masukin orang untuk raudo itu loh, nganterin gitu. Nah udah gitu aku seneng banget kan. Terus dia ngomong gini, ini mah Tenovi bukan VIP doang, ini mah VVIP katanya gitu. Karena kayaknya maksudnya nggak tahu ya, kayak Allah tuh ngasih aku kemudahan, aku bisa untuk ibadah di raudo gitu. Terus katanya ada salah satu artis aja, aku nggak mau sebut nama ya guys gitu. Terus dia berdoa-doa sampai nangis, itu ditemenin sama 1 orang, sedangkan aku di situ ditemenin sama 2 orang gitu kan. Terus udah akhirnya pas di sana di dalam banyak yang kenal sama si mbak-mbak yang nganterin aku itu, aku nggak mau sebut namanya ya. Ada kayak banyak yang kenal gitu deh. Terus dia scan aplikasi kan, akhirnya aku masuk tuh sama Bibi Ami. Nih guys, aku tuh dapat kloter di bagian di shelf paling depan. Bentar ya, shelfnya paling depan guys aku dapatnya. Terus aku nangis di situ, aku sholat tobat semuanya, aku berdoa guys.
Karena kan aku ngerasa aku banyak dosa kan. Nih guys, ini muka aku yang penuh nangis. Aku dapet saf di depan sini guys, paling depan banget sini. Jadi aku ditutupin dulu sama si mbaknya. Terus ini cara ngapusnya gimana? Nah, terus salah gimana nih guys, udah. Nah, terus udah gitu kan mbaknya kayak ngejagain aku gitu kan. Jadi kayak yang lain biar di belakang, aku dapet saf paling depan. Ya aku nangis, ya Allah, Allahu Akbar gitu. Aku nangis guys, aku sesenggruk kan. Aku doain mamaku semuanya kan, aku banyak dosa kan guys. Aduh pokoknya sedih banget deh, bener-bener. Apalagi kan aku banyak masalah kan waktu itu. Terus cuman kayak doa, semoga dimudahin ya Allah, semoga dimudahkan semuanya urusanku di dunia. Terus aku doain anak-anak aku kan, semoga bisa sukses gitu guys. Aduh sedih banget deh kalau inget-inget gitu guys. Nah ya udah, terus yang aku ingat kan cuman lebih ke dosa-dosa aku kan selama di dunia yang aku nggak sengaja lakuin gitu mungkin, atau aku mungkin banyak nyakitin orang, atau mungkin orang ada yang sakit hati sama kata-kataku gitu. Aku di sana sholat tobat terus berkali-kali. Aku sholat sunnah, semuanya deh guys gitu guys, beneran. Ya udah, terus aku bisa ngerasain rodoh pertama di sana, pertama kali umroh. Terus seneng banget rasanya dapet di bagian depan dan aku bisa foto ini sana. Itu suatu hal yang luar biasa banget gitu guys. Sedih banget. Terus aku sama Bibi Ami kan di sana kan ada waktunya kan. Jadi kalau udah selesai sholat, terus kayak langsung ke belakang, kedorong gitu kan, kedorong orang. Nah terus waktu aku sholat itu, aku sampai dapet sholat berapa rakaat ya, pokoknya Bibi Ami udah selesai, aku masih lanjut. Bentar ya, gitu. Terus si mbaknya sampai ngomong, teteh ini dapat paling lama katanya untuk berdoa kan. Jadi pas aku udah selesai, aku masih sujud kan untuk berdoa. Jadi aku berdoanya sujud, karena kalau aku berdoanya duduk, itu aku bisa didorong-dorong sama orang. Aku bisa bisa kelempar lah gitu. Jadi aku harus doanya sambil aku sujud gitu guys. Sedih banget deh. Udah, terus akhirnya pas sudah selesai, aku ngucapin makasih banyak kan sama mbaknya gitu. Terus sambil cerita kayak nggak nyangka, kayak mimpi. Wah itu luar biasa deh guys. Terus pas kejadian di Mekahnya ya guys, mau diceritain nggak guys? Mau lanjut kayak ceritanya, apa kalian udah ngantuk? Sedih guys, tapi kalau cerita itu lagi. Nah terus lanjut ya, pas di Mekah kan aku di Mekah, alhamdulillah ya, kan di Maktur itu kan pada orang-orang kaya semua ya guys. Nah kita mah kan biasa aja ya. Nah terus di sana tuh pada baik-baik semua, banyak yang kontraktor gitu, kontraktor yang tinggal, yang aku bilang orang Aceh. Terus ada lagi adalah ibu-ibu, terus kontraktor juga di Jakarta. Pokoknya baik-baik banget deh, walaupun mereka orang kaya tuh nggak sombong sama sekali. Nah terus waktu itu kan mutawaf ya, Pak Ustadznya nanya gini, pada mau sholat duha nggak katanya gitu. Di Mekah
Oh mau Pak Ustadz, aku bilang gitu, mau Pak Ustadz, nanti habis sarapan kumpul ya yang pada mau sholat duha di Mekah gitu. Ya mau. Aku semangat banget tuh ya, kita nyampe Mekah kan ya. Aku nggak mau ninggalin ibadah deh di sana. Aku pengen bener-bener maksimalin banget untuk bisa terus berdoa di sana gitu. Udah, terus habis sholat duha kan kita ngeliat ya, kok lowong banget. Lowong apa sih guys? Lowong itu nggak banyak orang gitu loh guys, nggak terlalu padat gitu, kosong, iya. Sepi gitu. Nah abis sholat duha kan, aku berapa orang ya, kira-kira kayak 9 orang atau 8 orang gitu. Nah Pak Ustadz ngomong gini, mau pegang Ka'bah nggak, katanya gitu kan. Kita ditawarin, emang bisa Pak Ustadz, aku bilang gitu. Terus kata Pak Ustadz, bisa insya Allah, tapi pegangan ya semuanya ya, katanya gitu. Kita disuruh pegangan, jangan sampai putus kan. Nah ya udah, akhirnya kita ikut sambil muter sambil kita mau megang Ka'bah kan. Terus aku udah pesimis soalnya yang ngejaga Mekah apa namanya guys, petugasnya apa guys, petugas yang di Mekah itu namanya, tahu nggak? Petugas Mekah itu askar, betul ya. Nah algojo, askar, security, bukan askar, betul. Nah terus si askarnya itu diusir kan kita. Jadi ada satu pintu gitu yang nggak bisa, intinya nggak bisa lah, kita diusir. Oh ya udah, Satpol PP, bukan, betul, udah betul askar ya. Nah terus udah gitu kita minggir kan, kayak udah ya udahlah gitu. Ternyata yang lain masih pada mau coba tuh untuk megang. Tiba-tiba guys ada Arab ada orang Arab kan. Aku pegangan sama Bibi Ami tuh, pokoknya kita pegangan terus deh semuanya. Terus ada orang Arab tiba-tiba nyuruh kita megang pundaknya untuk megang Ka'bah tuh pas pertamanya. Terus kita pada pegangan, jadi aku ada ngejagain, ada lansia gitu, nenek-nenek. Kayaknya umur berapa ya? 70-an kali ya, atau 60 lebih lah. Terus aku ngejagain, aku takut dia tuh jatuh gitu. Aku takut dia jatuh dan terinjak-injak orang gitu. Nah aku ngejagain dia banget, makanya kan badan aku gede kan. Jadi pas orang mau kayak nyenggol dia, aku lindungin. Kita kepegang tuh. Nah si ibu itu hampir jatuh, hampir keinjak orang. Akhirnya langsung ditarik sama anaknya di depan, aku jagain di belakang gitu. Nah ya udah, terus aku kelepas tuh sama Bibi Ami. Kita gara-gara aku mau megang, bukan aku, satu tim ada mau megang Hajar Aswad kan guys. Terus aku udah kayak, nggak mungkin bisa. Terus aku nyari Bibi Ami kan, Bibi Ami mana? Wah nggak ada. Terus udah gitu ID card aku jatuh kan guys. Aku nyari ID card aku nggak ada. Aku nggak mungkin kan nyari ngolong-ngolong gitu. Aku takut palaku keinjek-injek gitu. Ya udahlah, udah aku ikhlasin aja. Dalam hati aku gini, ya udah guys, mungkin ikhlas aja. ID card aku hilang, Allah tuh mau manggil aku lagi gitu. Aku mikirnya gitu aja, hal baik aja. Udah. Nah terus pas yang ke sebelah mau megang Hajar Aswad nggak, mau gitu. Kita ditemenin juga sama itunya, Pak Ustadznya. Nah kan Pak Ustadznya ada berapa orang ya, 5 orang ya. Terus pisah-pisah gitu kan. Itu ayo maju terus, ayo mutawif, iya betul mutawif. Nah terus ayo maju pegangan, ayo maju, lewat sini maju, ayo maju gitu ya. Pada gitu-gitu kita kompak semua tuh guys. Nah terus tiba-tiba aku didorong sama Arab ini, Arab, ibu-ibu Arab yang perempuan gitu. Bentar ada yang ngomong jorok. Kita lagi ngomong gini ya, orang ada juga yang jahat banget mulutnya. Nah udah, terus udah gitu aku tiba-tiba kan aku jaga neneknya di sini nih ya, di depan aku persis kan, aku giniin si neneknya itu. Nah terus tiba-tiba aku kedorong ke kiri guys, aku kedorong ke kiri gitu. Terus kedorong ke kiri, aku tiba-tiba ke depan, ngerti nggak guys? Jadi kan si neneknya di depan aku, dari depan tiba-tiba aku didorong ke kiri.
Nah didorong ke kiri, aku kedorong ke depan gitu. Jadi pas didorong ke depan, tiba-tiba di depan mata aku Hajar Aswad guys. Nah terus aku langsung bengong kan, aku shock tau nggak, kayak gitu, aku bengong gitu. Nah terus kata Mutawifnya langsung bilang, Teh Novi berdoa, Teh Novi kata berdoa. Terus aku langsung, ya Allah saya minta maaf ya Allah. Aku nangis guys, ya Allah beneran. Aku nangis di situ, aku minta maaf ya Allah, maafkan dosa hamba semuanya. Terus aku doain mamaku, semoga mama hamba dapat surga gitu deh. Guys pokoknya gitulah guys, nggak bisa cerita. Intinya kayak gitu. Terus pas aku mau ngasih kayak, kan aku mau ngasih yang belakang kan, supaya yang lain bisa dapat juga kan. Nah terus pas aku mau ngasih yang ke belakang, nggak bisa, aku kedorong lagi ke depan. Jadi benar-benar persis di depan mukaku, dan itu wanginya masya Allah, wangi banget, wangi benar-benar banget. Nah terus pas aku kedorong ke depan lagi, kan aku mau ke belakang kan. Terus si Pak Ustadznya Mutawifnya langsung ngomong, Teh doa lagi terus, Teh doa terus gitu. Terus kan aku bingung ya, aku tuh karena aku shock, kayak nggak bisa mikir, ya ngeblank. Jadi doaku cuman kayak, ya Allah maafkan hamba atas semua dosa-dosa hamba, maafkan hamba, kayak gitu semua guys, kayak gitu terus. Jadi nggak bisa doa yang lain, cuman panjangkanlah umur ayah hamba, maafkan semua dosa ibu hamba, dosa hamba, berikan surgamu untuk ibu hamba ya Allah, gitu doang. Gitu guys, sedih. Tapi bener-bener ngerasain kayak apa ya, hal ketika hati yang tenang gitu. Maksudnya kayak kita nangis tuh bener-bener apa ya, kayak tenang hatinya gitu. Kita kayak dikasih ketenangan di sana. Dan jujur pas aku umroh, aku nggak expect bakal ngerasain kayak pengen ketagihan datang ke sana lagi. Aku cuman doa sekarang, ya Allah semoga punya rezeki, sehat, kita bisa balik lagi ke sana sama keluarga, sama tim, sama orang-orang yang baik sama aku. Cuman doaku itu aja. Karena jujur kan saya bukan orang kaya guys, saya bukan terlahir dari orang kaya. Jadi saya di sini berjuang di kaki saya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Saya punya anak, semuanya juga pasti harus kita pikirkan. Gitu. Aduh, jadi sedih deh guys. Keinget soalnya flashback. Tapi waktu yang kedua itu sama sekali kita gak ada niat ngambil gambar. Karena handphone kan aku gemeteran ya guys, banyak banget gitu, penuh. Pas udah orang pada berjubel-jubel, pada pengen pegang Hajar Aswad gitu, jadi aku takut handphone aku kelempar gitu. Jadi cuman di pikiran aku, ya udah aku taruh aja handphone. Kan banyak ya orang kayak artis-artis atau siapa ngevideoin, aku nggak bisa, tangan aku gemeteran gitu. Jadi aku nggak bisa doa. Kan ada yang bilang katanya suruh doa apa banyak-banyak gitu kan. Bahkan waktu kita manasik itu disuruh catat doanya. Nah kalau pada saat udah di sana, percaya sama aku, nggak akan kalian bisa inget doa kalian satu-satu, kecuali cuman minta sehat, panjang umur, terus dimudahkan segala urusan dunia. Hanya itu. Gitu guys. Ya mohon ampun, aku bisa mohon ampun. Gitu guys. Lanjut lagi. Ya udah itu aja. Terus selama di sana sih aku dimudahin semuanya. Terus kan aku itu ada beli
kayak coklat gitu kan guys. Ada beli coklat kan, coklat kayak kurma. Nah, beli di Madinah karena harga Madinah kan lumayan murah daripada di Mekah. Nah, udah gitu kita bagiin hari, waktu itu aku nggak hari Jumat karena hari Jumat itu aku udah pulang, jadi aku bagiin coklat itu di hari Rabu apa hari Kamis gitu. Nah, pas aku bagiin coklat itu ada orang sana ya yang ngajakin aku kenalan, tapi posisinya aku takut. Terus aku langsung kabur gitu. Padahal doa aku cuman gini. Kayaknya kalau doa itu emang harus lengkap. Ya Allah, kalau aku emang ada jodoh, segerakanlah, mudahkanlah. Itu ada terselip doaku kayak gitu. Tapi nggak dibayar kontan di situ juga. Gitu maksudku, aku nggak bisa juga kenalan sama maksudnya yang tiba-tiba gitu. Aku nggak bisa kayak gitu. Gitu. Enggak, aku nggak bapil. Tadi cerita aku nangis. Jadi ingusnya keluar. Husnuzon aja. Sebenarnya husnuzon, tapi bukan ini, tapi kayak takut, nggak bisa. Itu. Kemarin umroh berapa lama? 10 hari. Iya, Naila tidur. Kalian nanya Naila kan bingung ya, masa jam segini Naila lagi joget-joget? Atau pada kabur lah kalau Naila joget-joget. Naila tidur. Ya Masya Allah banget di Mekah, di Madinah, luar biasa deh guys. Pertama aku yang dari Madinah ke Mekah kan ada yang bilang katanya bisa nggak lihat Mekah ya guys. Kalian pernah dengar nggak itu? Katanya ada yang nggak lihat Mekah gitu. Nah, ini ada komen. Bintang aja. Katanya gini, keburu tua cepet nikah katanya. Kamu ngapain ngurusin hidup orang? Bintang aja. Kamu tuh urusin aja muka kamu, pakai sunscreen, pakai skincare. Ya namanya orang tuh pasti tua, nggak mungkin tambah umur tambah muda. Kayak mana konsepnya? Makanya mukanya aku nggak mau body shaming, dosa. Tapi kamu yang ngajak nyuruh aku duluan. Tapi mukanya dibeningin dulu itu sebelum komen tuh. Butek bener. Maghrib, iya maghrib. Iya, cuekin aja. Iya, maksudnya kadang kayak gitu tuh kenapa gitu ya, kan kita mah kagak kenal terus nanya-nanya ngomongin soal udah tua kayak gitu-gitu. Kayaknya namanya orang pasti tua ya, tambah umur. Insya Allah ya guys, kita bisa umroh lagi. Mau banget. Naila juga ngomongin di mama, Nay mau umroh gitu katanya. Dikata umroh mainan kali ya. Ke amalan supaya bisa ke Mekah apa ya amalannya?
amalannya. Apa ya? Nggak ada sih aku.